disetting beda, tapi kalau ngomong nggak tersetting, lepas begitu itu nggak ada beban enak. Tapi aku sejarah mencium Hajar Aswad itu yang paling lucu, bukan lucu sih, yang perasaan tuh 4 kali, alhamdulillah dapat. Sekali yang ini, ya aku teriak-teriak bangga, aku dapat. Sekali bilang ada apa tuh, jangan sombong, kita aja aku yang nulungin kita cium itu, pokoknya dia. Terus aku lihat orang yang pegang kunci tangannya, sampai terkipai ini jilbab orang tuh. Ya alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah 4 kali Pak. Kalau Pak Kahar gimana perjalanan? Pak Kahar perjalanannya? Mulai dari Yang di Mekah itu, yang di Mekah. yang Hajar Aswad. Hajar Aswad. Saya waktu Bangga. itu umrah. Bangga beneran nih ya. Sebelum Covid. Iya, tapi kan ada perjalanan batinnya. Oh iya. Tapi ini boleh percaya boleh tidak, tapi namanya kejadian ya. Terus aku kan ini yang kabarnya aku tarik ini. Terus bilang laskar tuh perasaanku ada orang teriak. Tarik tali kan ada tali nih. Tarik dapat aku cium sekali aku lari. Tiba-tiba ada suara begini mah. Tuh kan alhamdulillah katanya. Sudah cium kan bilang tekan Hajar Aswad. Mudahan apa cantik ya. Mudahan cantik. Gimana Pak Haji Saiful? Kalau logika aja yang teriak itu siapa Pak? Kan yang teriak itu siapa? Kan bahasa Indonesia. Kanan kiri Arab. Ya Allah ya Rasulullah di situ tuh, tapi ya Allah alhamdulillah dimudahkan ya Allah. Timnya apa ya? Kalau saya Hajar Aswad menciumnya menurut gampang. Cuman saya kan ada bawa mertua sama orang tua saya. Mertua umur 92. Nah, ibu saya umur 68. 72. Jadi di daerah itu kan dibantu oleh orang sana, TKP juga orang Indonesia. Nah, dibantu orang sana. Kecil aja orangnya dibuka ini. Kayak terbuka dua-duanya mencium. Aku perlu perjuangan terus Pak. Aku perlu perjuangan. Kalau Pak Saiful gimana? Belum. Beliau ini kalau ndak tenang, ndak keluar ilmu kesejatiannya. Kalau Pak Thomas gimana perjalanan imannya? Bangga jadi rekam. Ya, pertanyaannya mana spesifik? Saya ini ada taat. Iya kah? Terus taat. Iya kah? Karena Allah yang meledakin. Ini akan dibulangannya kalau nggak ada di Kita coba wawancara Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuri zat wa sirri syarifi syairi asma'i wa syifat wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ilahi ilah hadati khususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidinallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ilah hadati khususan Kanjeng Sinuhun Bapak Raden Noto Projo Solo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke. Baik, vlog kali ini saya bercerita tentang sejarah atau pengalaman saya mencium Hajar Aswad.
Jadi di sini kenapa ya hati ini tadi lagi berkendara sebelum ke kantor di sini saya ada bisikan, coba ceritakan pengalaman mencium Hajar Aswad, terus bilang apa yang kamu perjalanan rasa, apa yang kamu rasakan, terus hubungkan tuh dengan kalimat suwung di wirid Hidayat Jati yang digubah oleh Sunan Kalijaga. Baik, jadi ceritanya perjalanan pertama kali saya mencium Hajar Aswad itu pada saya berangkat ke Mekah pada tahun 2015 ceritanya. Pada saat berangkat ke Mekah itu yang jelas saya mengamalkan tawasulin kurang lebih 1000 Fatihah. Al-Fatihah 1000 khususnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Saya khususkan kepada dua nabi itu kirim Fatihah dalam hati aja. Di dalam hati diamalkan sambil pegang tasbih ya. Supaya apa? Ya karena kita ingin menyambung rasa dengan para nabi dan rasul, para wali-waliullah, ya kan, para orang-orang warga penduduk yang ada di Mekah. Itu kurang lebih tahun 2015 saya di Mekah. Alhamdulillah tahun depan juga 2016 saya berangkat lagi. Kemudian karena ada corona kayak gini ya, jadi terbengkalai kita jalan-jalan ke tanah sucinya, dan kita mau tidak mau rezekinya kita ternyata untuk yang lain, untuk supaya kita doakan semoga corona di Indonesia ini, di seluruh dunia ini hilang. Jadi to the point, ketika mengamalkan Hajar Aswad, ketika tawaf, saya nggak lepas dari doa-doa ya kan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Panggilan kemana? Panggilan kita ke Mekah. Tapi ingat, itu Mekah yang zahir, Mekah yang batinnya ada dalam diri kita. Itulah hakikatnya nanti yang akan saya kupas di sini. Jadi ceritanya, ketika saya mengamalkan Al-Fatihah 1000, kemudian saya seolah-olah tertarik tuh. Biasanya kan susah tuh mencium Hajar Aswad. Jadi kayak saya seperti kesedot. Saya sholat hajat dulu, sholat taubat dulu, ya kan, sholat taubat 2 rakaat, kemudian sholat hajat, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui wasilah Rasulullah, wasilah Nabiullah Ibrahim dan Ismail, semoga bisa tercapai, tercium itu Hajar Aswad. Kemudian menerima bisikan lagi, saya ngamalkan ini, disuruh ngamalkan sholawat nur. Sholawat nur itu Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kadang-kadang agak makrotnya nih salah-salah nih, jadi kalian sempurnakan, cari sholawat nur yang pas makrotnya, karena saya ini lidah saya pendek, jadi susah tuh ibaratnya bahasa Arab yang pas kayak para ustadz, karena kita bukan ustadz ya, kita orang-orang biasa. Jadi kalau yang komen mohon maaf kalau salah, hampura. Jadi ketika ngamalkan ini perintah juga salah satu syekh mursyid saya, Babe Haji Sukamto. Katanya kalau di Mekah nak coba amalkan sholawat nur. Saya amalkan tuh. Jadi teringat melalui bisikan kegaiban ketika saya sholat di depan Ka'bah, muncul sholawatnya, saya amalkan. Jadi akhirnya kurang lebih nggak sampai 5 menit saya kesedot, ikut kerumunan, langsung bisa cium Hajar Aswad. Dan ketika saya mencium Hajar Aswad, saya mengamalkan doa itu, sholawat nur ini. Terserah nanti teman-teman pengalaman perjalanan rohaninya gimana ketika mencium Hajar Aswad, tapi ini ceritakan perjalanan rohani saya. Ketika saya cium Hajar Aswad, mengamalkan sholawat nur, saya pejam mata, saya cium batu itu. Ini kan beristilah, ada keutamaan mencium Hajar Aswad. Kalian cari sendiri hadisnya, para habaib, para ulama, para kiai menjelaskan keutamaan menciumnya. Nah, pada saat mencium, akhirnya saya kesedot tuh kayak ke black hole, kayak lubang hitam. Di situ saya menemukan sinar nur gumulung-gumulung kayak gelembung-gelembung gitu kan. Saya masuk kesedot situ, awalnya nih di lingkungan orang tawaf ini
yang labbaik Allahumma labbaik. Ini kan nyaring nih orang cerita ya. Ketika kita mencium Hajar Aswad, plek. Inilah kelebihan Hajar Aswad. Ketika dicium hilang itu suara-suara ribut sana. Kita kosong, nggak dengar apa-apa. Telinga ini nggak ada lagi dengar orang ribut. Padahal jeda antara batu Hajar Aswad dengan orang kan terlalu dekat itu ya. Orang berdesak-desakan. Tapi bisa ya kita merasakan kekosongan kayak gitu. Nggak dengar apa-apa, yang ada kita masuk ke alam kekosongan. Setelah saya pahamin, oh ini ya aku bilang. Oh ini ya perasaan saya. Inilah yang dinamakan kosong tapi berisi, berisi tapi kosong. Inilah yang disebut dengan suwung sejati. Sampai orang sedunia, umat muslim sedunia berusaha naik haji, ya kan, haji dan umroh supaya bisa mencium Hajar Aswad, mengutamakan keutamaan, mengingat lagi jejak Nabiullah Ibrahim dengan Ismail, itu luar biasa. Nah, di sini saya mengalami perjalanan spiritual yang luar biasa. Saya bersyukur di situ, bersyukur kepada Allah yang memperjalankan batin saya, sebagaimana para wali-waliullah, kepada orang tua kita, sebagai para haji-haji yang sudah terdahulu. Kita bersyukur di situ. Ya, kosong tapi berisi. Dan ketika ini korelasinya ada dengan wejangan yang disampaikan oleh Eyang Sunan Kalijogo, leluhur kita Sunan Kalijaga, yang gurunya adalah Sunan Bonang. Kan Sunan Bonang ini ada dua muridnya, Sunan Kalijaga, ya kan, dan Syekh Siti Jenar, Syekh Hasan Ali Ansar. Syekh Sunan Kalijogo diamanahi mengajarkan ilmu asal muasal diri atau sangkan parang dumadi, asal muasal kejadian diri. Kemudian oleh Sunan Bonang, Syekh Hasan Ali Ansar atau Syekh Siti Jenar diajarkan oleh ilmu manunggaling. Karena memang ancernya Syekh Siti Jenar ini dari ayahnya Syekh Mursyid Thariqah Ahadiyah ini dari Persia sana, dia lebih pada mengikut ke Ibnu Arabi. Dari Ibnu Arabi ngikut Syekh Siti Jenar lebih ke situ, ilmunya tentang penyatuan, tentang manunggaling. Nah, dua unsur ini sebenarnya sama, sangkan paran dari mana kita, dari Allah, kemudian dari alam kedewaan, kalau bahasa Islam itu alam kemalaikatan, kemudian turun sampai jadi manusia yang bernama Ahmad, kan, nanti turun nanti sampai jadi manusia yang disebut dengan insan kamil, ya kan. Nanti insan kamil ini ketika dari Allah, minallah, ya kan, dari Allah untuk Allah dan kembali kepada Allah. Dari insan kamil tadi kemudian lagi si manunggaling nih, yang satunya turun dari Allah jadi manusia, manunggaling manusia kembali kepada Allah. Begitu hakikatnya manunggaling. Dan ingat, banyak sejarah dari Syekh Hasan Ali Ansar atau Syekh Siti Jenar itu diselewengkan sama ya orang-orang yang ibaratnya jangan sampai nih ajaran leluhur Wali Songo ini kalau diturunkan kepada anak cucunya, diturunkan kepada umat muslim di Indonesia, jadi wali semua seorang Indonesia. Ini dia. Ya paling tidak wali murid, ya kan. Nah, jadi di Wirid Hidayat Jati sebenarnya ini ajaran yang diajarkan oleh Sunan Bonang ke Sunan Kalijaga. Sunan Bonang tentunya dapat dari ayahnya Sunan Ampel, ya kan. Terus sampai ke orang tuanya, ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama Fatimah Az-Zahra. Itu nasabnya Wali Songo. Wirid Hidayat Jati ini menggambarkan esensi hakikat alam semesta, asal muasal kejadian alam semesta. Pada bagian pertama tentang masalah wedaran Ananinjat, ya kan, coba saya wisikan Ananinjat itu diwedarkan. Ibaratnya nih cerita ya, ini sebenarnya kenapa Wali Songo menceritakan ilmu-ilmu makrifat dalam bahasa Jawa, karena para nabi dan rasul diutus dengan bahasa kaumnya. Dari sinilah Wali Songo itu menyesuaikan, jadi ilmu-ilmu ini diubahlah ke dalam bahasa Jawa. Akhirnya nanti diistilahkan dengan Islam apa? Islam Kejawen. Islam Kejawen itu kalau saya pribadi menceritakan itulah torikotnya Wali Songo, Kejawen. Kejawen itu nggak ada yang namanya. Jadi ibaratnya
agama Hindu Buddha, ya kan, Hindu Siwa, terus agama kepercayaan leluhur dulu yang memang para alam kemalaikatan, alam dewata itu yang sejarah di Indonesia ini, nah, alam-alam Nabi Khidir itu disempurnakan setelah turun Nabi Muhammad SAW, disebarkan sampai muncul utlubul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Sin. Sin itu arahnya bisa ke Cina, bisa juga ke Sailendra. Di Sailendra di mana? Di Indonesia. Itu istilah Atlantis pada zaman bahula. Itu menurut saya, karena berdasarkan pengalaman muasal pikiran saya kayak mana sama bukti-bukti otentik yang saya dapatkan. Terserah mau paham nggak paham, namanya juga saya berkisah di YouTube ya. Nah, terus ini wisikan ananinjat, petunjuk adanya zat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sejatine ora ono opo-opo, awi dung masih awang uwung, durung ana sewiji-wiji, kang ana dingin iku ingsun, ora ono pangeran angin ingsun. Sejatine zat kang maha suci ang liputi sifat ingsun, amar analtani ing asma ingsun, amran tandane ing af'al ingsun. Ini bahasa Jawa digubah oleh beliau-beliau para syekh mursyid, khususan Pangeran Papak si Nuwun Papak Noto Projo Solo ini juga sebagai penerus dari Eyang Kalijogo juga menyampaikan ini kepada anak muridnya turun sampai kepada kami termasuk saya sendiri diajarkan. Ibaratnya kalau istilahnya kita baiatan untuk diajarkan ini. Nah, artinya sesungguhnya tiada apapun, sebab ketika masih dalam keadaan awang uwung suwung dalam kosong, belumlah ada apapun. Yang ada hanyalah yang terdahulu, yang kodim adalah ingsun, aku. Tiada pangeran, tiada Tuhan selain ingsun. Tuhan ini jabatan. Belum ada istilah Allah Subhanahu wa taala, makanya diistilahkan dengan pangeran. Ora ono pangeran, ya kan? Ora ono pangeran angin ingsun, tidak ada pangeran selain aku, kata Allah. Gini ceritanya. Kemudian sesungguhnya zat yang maha suci meliputi sifat ingsun, sifatku, menyertai asmaku, menandai af'alku. Jadi sebelum segala ada sesuatu, saya pernah disoal sama wak saya di Kota Bangun, kakaknya mama saya, yaitu Wak Samsun Anwar Om. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau. Beliau pertama kali waktu saya mulai pengen belajar makrifat, pengen mengkaji lebih dalam tasawuf, karena sebelumnya saya kurang lebih 10 tahun menuntut ilmu dari dunia salafi. Kemudian saya masuk ke dunia tasawuf, dilihat sama beliau. Coba kamu cari, ada pertanyaan beliau, kalau kamu tahu warna pertama kali ada di muka bumi itu warna apa? Coba kamu cari itu, cari dalilnya, terus betul-betul kamu masuk ke hati. Saya cari itu kurang lebih 3 tahun, warna pertama kali apa? Berapa syekh mursyid, kurang lebih ada 3 syekh mursyid saya berkeliling-keliling. Syekh mursyid ya, bukan ustadz, karena syekh mursyid ini memiliki amaliyah thariqat dan kita mengamalkannya. Akhirnya saya ketemu, ya intinya sejatinya belum ada apa-apa, belum ada warna, masih ada kosong, suwung. Kalau dibilang kegelapan total, suwung, karena yang kosong ini meliputi segala sesuatu. Karena Allah dikenal, maka Allah ciptakan yang pertama kali yang bernama Nur Muhammad SAW. Ini hadis tentang nur, ya kan? Dari nur itu muncul ada 4, salah satunya nanti alam kedewaan. Jadi belum ada manusia nih, masih alam dewata. Kalau dalam Islam alam dewata itu alam kemalaikatan. Makanya di situ ada namanya istilah alam ajajil, alamnya iblis. Karena nenek moyangnya iblis namanya adalah Amin Abdullah. Si ajajil ini, ya kan? Ketika Allah menghadirkan yang namanya Adam, ketiadaan dari tanah, si iblis bingung, disuruh sujud sama yang gak ada. Kayak apa nih, bingung. Padahal sama yang kosong itu sejatinya, itulah sejatinya yang tadi, sejatinya orang-orang apa-apa angli putih ingsip anak tandani ya amat tandani ada di situ. Coba teman-teman cari buku Wirat Hidayat Jati, karena inilah induk ilmu dari thariqah
Wali Songo. Thariqah Wali Songo adalah ilmu kejawen. Nah, ini intinya supaya kita dasar-dasar ma'rifatullahnya ini bisa pas. Jadi kosong kita, belum ada apa-apa. Jadi inilah kenapa dalam hidup ini ketika berdoa kita harus dalam keadaan tenang, dalam keadaan kosong. Karena ini apa? Ada masanya kita duduk sebagai seorang hamba. Karena apa? Ada 3 jenis ya, Allah hadirkan dalam hidup kita 3 jenis tingkat ketaatan yang mana kita harus dudukan pada tempatnya pada masanya. Yang pertama, kita taat ibadah kepada Allah karena takut disiksa, takut merasakan yang namanya neraka. Allah ceritakan semua, Allah berbicara tuh kepada kita melalui apa? Melalui kitab-kitab sucinya. Menjadi sebuah ageman. Ageman tuh pegangan supaya nggak rasut. Ageman tuh dari bahasa Sanskerta akhirnya jadinya namanya agama. Itu ceritanya. Hadirkan kitab-kitab suci tadi. Jadi orang beribadah karena takut disiksa. Supaya apa? Supaya hati-hati jalan hidup kita. Kalau apa? Kenapa siksa? Siksa karena hukum karma itu berlaku di dunia, bukan di akhirat. Karma itulah yang dinamakan siksa. Siksa yang di dunia di mana nih? Di hati. Kalau sekarang di hati kita yang tersiksa, teriris, sedih, merasa apa? Itu karma yang kita alami karena ucapan kita yang salah. Itu ceritanya. Nah, yang kedua, orang beribadah karena dia berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hadirkan sendiri dan bersedekahlah kamu dan beribadahlah kamu. Sedekahlah maka aku tambah kesyukuran. La in sakatum la azidannakum. Ya kan? Ketika kamu bersedekah, maka ketika kamu bersyukur, bersedekah, Allah nanti akan tambah itu. Itu ibadahnya para peniaga, para pedagang. Kenapa bisa saya katakan demikian ibadah para pedagang? Ya karena kita hitung-hitungan sama Allah. Tapi ingat, kalian harus konsep tahu Allah itu yang mana sih? Harus bisa benar-benar makrifat. Kalau kalian tidak mengenal Allah itu yang mana, kayak mana kita nyampaikan doa? Kemana? Ya kan? Ya Allah, masukkanlah diriku ke bla 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 bla. Hadapkanlah hatiku ke bla 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 bla. Dudukanlah nyawaku ke bla 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 bla. Rahasiaku adalah rahasiamu ya Allah, pancaindraku pancaiindramu ya Allah, gerakanku gerakanmu ya Allah, ya kan? Tindakanmu tindakanmu, perasaanku perasaanmu ya Allah, semua terjadi atas kudat iradatmu. Jadi sabda kun, sabda jati itu, karena semuanya menyatu. Inilah esensi manunggaling. Ini harus kita kuncinya makrifat dulu kepada Allah, mengenal sejati-sejatinya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadahnya para nabi dan rasul. Ibadahnya mereka bersyukur. Kamu sudah dikasih kehidupan, setiap manusia sudah ditentukan rezekinya, jodohnya, kematiannya sudah ditentukan sama Allah. Yang belum ada yang dituliskan di alam Lauhul Mahfuz cuma satu, kebaikan. Segala sesuatu itu sudah tertuliskan di Lauhul Mahfuz. Makanya ada istilahnya ketika orang bermimpi, kok ada ya di mimpiku ya? Padahal di situ Allah berkehendak membukakan sebagian isi dari Lauhul Mahfuz kepada diri kita. Jadi seolah-olah kita merasa dejavu. Itu istilahnya. Nah, susah memang kalau tingkatan bersyukur kalau kita nggak paham esensi hidup ini apa. Ya kan? Kamu bekerja menafkahi anak istrimu, anak istri nih. Kamu nafkahi tulus, siang malam kamu bekerja lelah. Hatimu tuh niat ibadah bersyukur karena Allah memberikan anak, memberikan istri, memberikan rezeki di darimu. Kamu bersyukur, di situ kamu ibadah. Makanya Allah berbicara melalui Rasulullah, tidak ditulis ke ayat Al-Quran perintah Allah tentang sholat fardu yang 5 waktu. Jangan remehkan. Karena orang bilang tidak penting sholat fardu yang 5 waktu. Disitulah duduknya 5 waktu ini kebersyukuran kita sama Allah. Ini masih ada jasad nih. Beda nanti ketika roh kita keluar berpindah ke alam lain karena masa kita aktif di dunia ini habis. Kita pindah lagi ke alam para orang tua kita yang sudah lama meninggal, para leluhur kita yang sudah meninggal, beda lagi perjalanannya. Tapi selama kita masih ada jasad,
masih ada batang tubuh, api, angin, air, tanah dalam batang tubuh kita, ya kan? Kita wajib nih bersyukur dengan cara ibadah. Dan intinya di sini sataranya satu. Jangan pernah ngurusi ibadah agama orang lain. Qul ya ayyuhal kafirun, ya kan? Bagimu agamaku, bagimu agamaku. Karena urusannya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan itu semua agama. Urusilah agama yang ada di dalam dirimu sendiri. Bisa enggak kamu nih ketika dari Allah Subhanahu wa taala ya kan, kembali kepada Allah. Itu intinya. Dan ada rahasia selain mencium Ka'bah. Kenapa wujud Ka'bah itu kayak vagina perempuan? Karena orang-orang yang ilmu sufi ini ngapain ke Ka'bah yang di sana itu loh, Ka'bah ada di minimu. Jangan ada ungkapan ngapain kayak gitu. Harusnya kita berdoa semoga kita bisa ke sana, ya kan? Karena apa nih ucapan nih doa. Ketika kita ngomong kayak gitu, terkunci hijab kita. Enggak kita jalan-jalan ke luar negeri, enggak berkembang ini perjalanan hidup kita. Banyak yang salah. Akhirnya apa? Dia mengeluh sama hidupnya kayak gitu-gitu aja karena ucapannya itu. Hati-hati sama ucapan. Karena dia merasa sudah paham hakikat Ka'bah sesungguhnya. Jangan pakai itu. Kita berusaha, berikhtiar, bersyukur. Wujud kebersyukuran kita apa? Kita berusaha supaya bisa mengikuti jalannya para nabi. Kita jalan-jalan ke Mekah sana. Atau ke tembok ratapan itu yang jadi wall dindingnya Facebook. Sama si Mark Zuckerberg. Tembok ratapan alias Facebook. Karena Facebook itu kata saudara saya Sirija itu ngambil adopsi dari si tembok ratapan. Semua orang meratap di situ, jadilah halaman Facebook, halaman Instagram, pokoknya medsos orang TikTok kan joget-joget, ya kan? Kalau kita kurangi yang enggak berfaedah ya. Nah, jadi kita cukup menonton dan belajar saja. Nah, apa lagi ya sebenarnya? Jadi petunjuk adanya zat ini merupakan hasanah dari kesejatian hidup, hasanah gaib dari kesejatian hidup. Supaya apa? Supaya kita menyadari hakikat kita sebagai manusia. Agar manusia apa? Supaya kita selamat di dunia wal akhirat. Jadi Allah kasih jalan nih, kita mudahkan. Wahai hambaku, aku sudah ngajak kamu ngomong nih, kamu aja susah ketemu sama aku. Kamu aja bilang Allah itu jauh, padahal aku sudah keturunkan tuh kitab suci Al-Quran. Aku ngajak kamu ngobrol di situ, aku ngajak kamu merenung di situ. Di Quran itu loh. Bahkan aku ngasih sholat yang 5 waktu ke kamu. Ketika setelah sholat, fil alamina innaka hamidun majid, wahai hambaku memohonlah kepadaku. Makanya kalau saya setiap sholat, setelah tasawuf akhir doa fil alamina innaka hamidun majid, minimal ada lagi doa tambahan kalau kalian hafal. Tambahkan, ya Allah muliakan Rasulullah, para keluarga dan para sahabat ya Allah. Yang kedua, ya Allah muliakanlah guru-guruku ya Allah. Yang ketiga, ya Allah muliakanlah kedua orang tuaku. Bagi yang sudah menikah, ya Allah muliakan para orang tuaku dan orang tua istriku ya Allah. Muliakanlah ya Allah, dudukkanlah, angkatlah derajat mereka di sisi terbaikmu. Kalau perlu tambahkan lagi, ya Allah jadikan anak hamba ya Allah, istri hamba ya Allah bisa sempurna. Aku membimbingnya sebagai imam, sama-sama sempurna keimanan kepadamu ya Allah. Inilah doa. Kenapa? Terangkatnya derajat kita bukan dari apa ya? Bukan dari ilmu-ilmu yang saya ceritakan kayak gini. Ini saya ceritakan cuma ilmu nih. Terangkatnya derajat kita pada saat apa? Ketika Allah memberikan kita ujian kehidupan, Allah beri kita musibah di situ. Sedangkan ilmu yang kayak ini jalan kita supaya bisa selamat dari awal hingga akhir. Karena apa? Ketika nanti ajal tiba, tidak ada lagi yang bisa kita andalkan oleh manusia kecuali yang kita andalkan kejernihan batinnya kita sendiri. Bahkan bekal Rasul bilang ilmu yang bermanfaat, amal jahiliyah, doa anak yang soleh, ya kan? Iya kalau anak soleh. Syarat anak soleh aja susah. Kalau anak soleh itu nggak bermakrifat kepada Allah, bisa nggak dia disebut anak soleh?
Itu pertanyaan, jadi nggak mudah. Makanya tugas utamanya kita nih sendiri-sendiri ini wajib menuntut ilmu agama. Nggak usahlah dari, kalau kalian punya waktu apa sekarang, manfaatkanlah fasilitas-fasilitas YouTube kayak gini. Kenapa? Hanya dengan kejernihan batin kita sebagai manusia itu hanya dengan kejernihan batin kita sebagai manusia itu mampu memperoleh kemuliaan sejati di mata Allah Subhanahu wa taala di zaman keabadian. Karena apa? Supaya kita tidak tersesat di alam penasaran. Dalam hidup ini banyak tuh alam-alamnya. Alam kemalaikatan, alam para arwah, alam hayali. Ujung-ujungnya dari hayali jadi penasaran. Nah, tersesat ke situ. Akhirnya kita nggak sempurna, roh kita berpulang ke rahmatullah, ujung-ujungnya ngikut ke alam jin, ikut ke bangsa ini, siluman kan, siluman katak, siluman bebek, ikut ke situ, ujung-ujungnya nggak sempurna kita. Atau kadang-kadang ada pocong tiba-tiba, ya kan, ya itu intinya lah, orang-orang yang tidak bisa sempurna keimanannya dimainkan sama bangsa jin. Akhirnya orang jadi arwah penasaran, nyangkut di pohon apa, karena nggak bisa menyempurnakan. Itu yang bahaya. Jadi intinya kekosongan itu yang diwejangkan melalui wejangan Ananimjat ini merupakan benih dari ilmu ma'rifat. Bibit dari ilmu ma'rifat adalah kalian memahami kosong. Karena kalian dari kosong, ya kan, kemudian merasa berisi, kalian dikosongkan lagi. Supaya kenapa? Supaya kosong tapi berisi. Berisinya apa? Berisi ma'rifatullah tadi itu. Gitu. Tujuannya untuk apa? Karena Allah menuntut kita yang pertama supaya bisa bermakrifat kepadanya, bisa sempurna kembali. Dan yang kedua, Rasulullah menuntut bagaimana caranya, karena kita seorang sudah Islam, sudah Muslim, maka kita akbar. Karena Allah sudah akbar, kita akbarkan. Ittiba, ikuti tuntunan Rasulullah. Ya, usahakanlah cari guru-guru, ulama-ulama yang memiliki sanad keilmuan jelas. Jauhi perdebatan kayak dunia salafi ketemu sama dunia ini ketemu ini. Itu cuman apa ya, segala sesuatu di dunia ini bagi saya itu adalah bumbu supaya kita bisa lagi berpikir jernih, berpikir lagi eling, ya kan, berpikir lagi waspada. Itu ibaratnya pelajaran berharga bagi kita. Untuk supaya apa? Supaya ketika dapat musibah, ketika ujian hidup, naik lagi keimanan kita, bisa sempurna lagi. Ingatlah, sejatinya belum ada apa awalnya itu kan, ingsun tuh tadi itunya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman di situ ceritanya. Inilah namanya torikotnya Wali Songo atau kejawen. Jadi man arofa nafsahu faqad rabbahu, siapa yang mengenal pribadinya pasti akan mengenal siapa Tuhannya, siapa Allahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum, hampura, mohon maaf lahir batin kalau saya salah. Warahmatullahi wabarakatuh.